Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi, saya Andri Prasetyo dari Dokter Hukum TV. Pagi ini kita bertemu lagi ya. Akan berbincang-bincang manis. Tema pagi ini adalah kopi pahit versus kopi manis. Bintang tamu kita pagi ini adalah Bang Hairun Nawan, sarjana hukum. Beliau dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jangan lupa share-nya. Apa kabarnya Bang Hairun Nawan? Baik, Alhamdulillah. Sungguh ceria pagi ini. Sungguh ceria Pak Bang ya. Alhamdulillah baik. Hari ini bisa berkunjung ke Dokter Hukum TV. Terima kasih. Pemirsa juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share channel. Mantap. Baik. Ya. Terima kasih Ya, apa nih atas Mas Andre? supportnya Bang. Ya. Pagi ini Bang, tadi kita temanya kopi pahit versus kopi manis. Oh iya. Di dalamnya ini ada temanya agak melenceng ya. Cuman di dalamnya ini maksudnya kopi pahit versus kopi manis ini yang namanya versus berarti kan ada perlawanan, weh. Ada berbau-bau hukumnya ini Bang. Jadi Abang ini lagi nanganin kasus apa ini Bang? Kalau dianalogikan, bahwasanya manis dan pahit itu artinya ini kita akan berjalannya kehidupan dari pada para advokat-advokat di dunia perhukuman di Indonesia, kurang lebihnya atau tepatnya yang ada di Kota Bandar Lampung. Mantap. Atau yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Ya, oke Bang. Belakangan ini gara-gara kopi aja orang ada yang ribut Bang ya di warung kopi ya. Nah itu tadi makanya saya bilang kenapa kita menganalogikan bahwasanya kopi manis dan kopi pahit tadi. Karena perjalanan daripada kehidupan kita itu tidak lebih dari seperti sebuah kopi. Oh, iya. Karena kopi itu mengandung rasa pahit dan ada yang mengandung rasa manis. Gimana implementasinya di dunia perhukuman di Indonesia atau tepatnya di Bandar Lampung. Tepatnya juga di Kota Bandar Lampung. Karena kalau saya bercerita tentang permasalahan-permasalahan hukum yang ada di saya skup kecilkan dulu di Kota Bandar Lampung, ada perjalanan hidup seorang lawyer yang menjalani beberapa atau sedang menangani beberapa perkara. Ya kadang juga mereka merasakan pahitnya atau merasakan manisnya. Kopi ya kurang lebihnya kalau kita bercerita tentang perjalanan kasus-kasus yang ada di Kota Bandar Lampung ini, kadang kalau kita analogikan bahwasanya kopi itu manis, ya kadang masalah kita itu ya mudah-mudah saja kita hadapi. Mantap. Tapi kalau berbicara tentang pahit, ya itulah sebuah rintangan. Tapi kalau dianalogikan lagi bahwasanya kopi itu yang lebih enak itu ialah kopi pahit. Kopi pahit. Baru akan terasa manisnya. Gitu Mas Andre kira-kira. Sejatinya kopi ya Bang ya. Mantap. Jadi Bang, antara kopi pahit dan kopi manis ini begitu banyak rintangan. Wih, boleh juga. Jadi lebih baik kita pahit-pahit dulu Bang ya. Oh iya dong, tentu. Karena kalau kita merasakan manisnya, kapan kita akan tahu rasa pahitnya itu. Sama bagaimana kita menjadi seorang lawyer itu yang harusnya kita menjalaninya itu dengan rasa pahit. Ya kalau kita peribahasakan itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sama halnya dengan menjalankan profesi ini. Gitu Mas Andre. Mantap, ya, mantap Bang. Sangat menginspirasi. Kalau saya analogikan ya kan,
kopi saya pahit, kopi Anda manis. Ketika saya mencoba kopi Anda, Mas Andre, masuk angin. Tidak masuk angin, cuma kan rasanya itu kan sesuai selera saja. Iya. Kalau gimana kita menjalankan menjalankan amanat undang-undang, bahwasanya kalau seorang lawyer itu dengan hidup dengan hura-hura ya Bang. Ini kan stigma yang ada di masyarakat ini seperti itu. Banyak duit, penuh dengan kemewahan. Ya tidak juga. Kalau kita tergantung apa yang sedang kita lakukan. Kalau kita lakukannya secara ikhlas, ya seperti tadi kopi, ya enggak. Kita merasakan kopi di awal itu pahit, ternyata tiba-tiba terakhir di deket-deketnya malah manis. Kadang juga ada yang kebalikannya. Kadang dia terasa manis dahulu, ternyata sampai di dedeknya manis. Pahit. Pahit. Ya itu tadi tidak diaduk. Iya, berarti tidak diaduk. Artinya apa kalau tidak diaduk itu? Ini permasalahan kita ini kan hidup diaduk-aduk. Betul Bang. Seperti kopi dicampur dengan gula, diaduk-aduk, manisnya ada di tengah, manisnya ada di awal, manisnya ada di akhir. Itu kan tergantung selera kita. Tergantung selera. Itu Mas Andre. Betul Bang. Wih, boleh juga Abang ini, mantap filosofinya ya enggak? Pemirsa jangan lupa nih, ingat, catat namanya ya, Bang Herunawan Sarjana Hukum. Di mana kantornya? Di Jalan Dr. Harun 2, tepatnya Komplek Ruko, lantai 3. Di situ ada Geraha Panglima 47 dan rekan. Nah, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Oke Bang, pagi ini kita lanjut nih. Kayaknya agak seru nih. Udah mulai dedeknya, udah mulai manis nih, walaupun pahit-pahit nih ya enggak. Harapan Abang Bang, mau ditambah gula nggak? Mau ditambah gula nggak ya nggak? Kalau harapan saya pribadi, ya untuk para lawyer-lawyer muda yang sama seperti saya, yang baru lahir lah ya, yang belum cukup terkenal atau yang biasa-biasa saja, ya tetap semangat. Ya ikutlah dengan filosofi kopi ya nggak? Oh iya. Rasakan dulu pahitnya. Rasakan dulu bagaimana kita menelan dedaknya ya kan? Iya. Kadang suka nyangkut. Iya. Benar. Kalau langsung manis. Iya. Kalau mau langsung manis, kopinya sedikit. Iya. Tambah gula yang banyak. Gulanya yang banyak. Artinya apa? Harapan kita di depan nanti, kalau kita menjalani sebuah profesi, baik tidak hanya seorang lawyer saja. Iya. Menjadi pedagang pun, menjadi pengusaha pun, menjadi anggota dewan pun sekalipun, ya tetap saja ya. Kita perlu perlu adanya kopi itu rasa pahit. Kenapa? Itu sebagai cambukan kita atau sebagai introspeksi diri kita, bahwasanya di dunia ini tidak ada yang manis, tidak ada yang pahit. Bagaimana kita menjalankannya saja? Kalau emang menjalankannya dengan penuh rasa pahit, ya masa iya kita mau pahit-pahitan terus? Betul. Artinya ya seperti itu. Implementasinya pun dituangkan, dirasakan oleh masyarakat. Kita sebagai seorang lawyer, kita sebagai seorang penegak hukum atau penegak keadilan, ya kita rasakan, kita membagi rasa rasa apa sih kalau dibilang itu ya inilah merasakan dampaknya apa yang sedang kita jalani untuk masyarakat di membela Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung, yang membela keadilannya, membela tentang permasalahan-permasalahan hukumnya, termasuk hak asasinya sebagai seorang manusia, hak asasinya sebagai seorang warga negara. Harapannya ya semoga kedepannya dunia advokat khususnya di Kota Bandar Lampung ini semakin dapat memberikan impact kepada masyarakat. Mantap. Gitu, Oke Bang. Saya boleh ngopi nih? Silakan Bang. Kopi pahitnya Bang, mantap. Kalau saya manis. Biasanya kalau
orang nggak biasa minum kopi manis itu masuk angin bang, kata orang tadi. Masuk angin. Nah jadi begini bang. Oke. Untuk kedepannya bang, perbincangan kita ini boleh nggak saya ada pertanyaan sedikit ini bang? Kayaknya boleh, sih boleh, ini ada yang request sama saya tadi. Ada yang request sama saya tadi. Tolong dong tanyain sama Bang Hairun katanya kan. Oh, iya. Jadi kalau untuk pendampingan hukum, karena katanya temanya ini kopi, yang namanya kopi itu nggak lebih dari harganya 50.000 biasanya, kan artinya murah. Nah untuk pendampingan hukum ini, misal seumpamanya tadi ada yang nanya, kalau saya ini tidak mempunyai biaya untuk membayar seorang pengacara jasanya, untuk membela untuk apa mendapatkan haknya gitu kan, hak saya kata beliau yang bertanya tadi gitu, kita kak sebut namanya ya, mohon maaf ini. Oh ya, saya salah sebentar, bagi pemirsa yang mau bertanya-tanya silahkan komen, boleh langsung bertanya-tanya di situ, nanti kita langsung tanyakan sama Bang Hairun. Jadi gitu bang, intinya kalau untuk biaya pendampingan untuk jasa pengacara sendiri untuk Bang Hairun, bagaimana bang untuk menyikapi dari pertanyaan tadi? Oke. Subscriber kita tadi. Saya akan menjelaskan perjalanan seorang pendamping hukum atau seorang lawyer terhadap kliennya. Abang pernah ya nggak dibayar ataupun Ya dibilang pernah, pasti pernah. Semua para pendamping hukum atau seorang lawyer itu pasti pernah tidak dibayar. Artinya begini, Mas Andre, gimana kita mengkategorikannya seseorang yang bisa kita minta untuk jasa pendampingan kita, atau diminta untuk success fee kita, itu kan ada kategori Mas Andre. Oh iya. Artinya begini. Boleh tidak nih orang sudah memakai jasa hukum, tapi bagaimana cara membayarnya sedangkan saya ada masalah dan saya tidak sanggup? Oke, nggak apa-apa. Artinya apa? Di undang-undang tentang siapa saja yang berhak mendapatkan pendampingan hukum itu kan sudah sangat jelas di undang-undang tentang Undang-Undang 18 2003 tentang bantuan hukum yang diberikan oleh advokat. Artinya apa? Ya masa iya Mas Andre, ya enggak Iya Pak. Korupsi, enggak jasa bantuan saya tidak dibayar, ya enggak? Iya. Artinya apa di situ kan? Ya undang-undang pun mengamanatkan bahwasanya yang tidak dipungut bayaran ada kategorinya ya. Ada kategorinya. Enggak semua ya bang ya. Semua. Artinya pun walaupun dalam posisi terjepit pun, ya kami pun pernah membantu seorang ibu-ibu yang memang benar-benar secara finansialnya enggak. Secara finansial tidak bisa membayar jasa pendampingan hukum, tapi anaknya dituduh mencuri gas. Allahu Akbar. Kalau kita analogikan lagi nih, ada sebuah permasalahan yang harusnya dikerjakan oleh dalam tanda kutip kepolisian yang harusnya tidak usah lagi dilanjutkan, yaitu dengan mediasi mediasi atau menuju untuk restoratif justice tadi. Oh, mantap. Baik bang. Oke ya, buat yang bertanya tadi dari subscriber sudah dijawab oleh Bang Hairun. Nah, beliau ini pengacara yang sudah malang melintang atas bawah kanan kiri depan belakang. Gitu ya. Jadi ya pagi ini alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang sedikit. Kalau kurang nanti makanya di subscribe. Nanti kalau ada info siaran lagi, podcast yang baru lagi dari kita, bisa tahu. Untuk teman-teman yang mau nanya-nanya yang belum sempat terjawab, nanti bisa minta nomor teleponnya lah, atau datang langsung ke kantor gitu. Banyak program-programnya, mau membernya, mau apanya, segala macamnya banyak. Oke lah,
Pagi ini mungkin Bang Hairun tadi bisik-bisik sama saya sebelum tadi ya di belakang ya, katanya nanti mau ada sidang siang. Jadi belum sempat bisa banyak-banyak lah kita ya ngobrol-ngobrol pagi, ngopi tadi pahit manis tadi. Untuk alamat kantornya Bang Hairun, Bang, boleh Bang untuk ini sesi terakhir gini kita boleh alamat kantornya. Berikut nomor handphone. Kolom komentar. Alamat kami atau alamat saya berkantor di Jalan Dr. Harun Dr. Harun 2 nomor 98 Tanjung Karang Timur, persisnya dekat Polsek Tanjung Karang Timur. Baik. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe, komen, like dan share-nya. Kita dokter hukum mempunyai salah satu lembaga yaitu Panglima 47 dan rekan, kantor pengacara firma hukum Hermawan dan rekan, advokat, mediator, konsultan hukum. Di sana banyak program-programnya, nanti bisa bertemu Bang Hairun. Sekian dari saya, Andri Prasetyo dari Dokter Hukum TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun merdeka.